Welcome back friends ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder, dan welcome back UEFA Champions League, karena kita akan bisa menyaksikan kembali pertandingan-pertandingan dari lanjutan UEFA Champions League mulai dari tanggal 13 Agustus hari Kamis dini hari. Dimulai dari pertandingan Atalanta melawan Paris Saint-Germain. Satu-satunya wakil asal Italia yang tersisa di UEFA Champions League musim ini adalah Atalanta. Setelah sebelumnya secara mengejutkan Juventus tersisi di tangan Lyon. Dan ini adalah pertandingan yang besar bagi kedua tim. Atalanta sebagai tim yang tidak difavoritkan justru bisa melaju hingga fase perempat final, di mana sebelumnya mereka mengalahkan Valencia secara agregat 8-4. Paris Saint-Germain yang musim lalu gagal di fase per-8 final, kalah melawan MU, sekarang bisa melangkah hingga perempat final, dan sebelumnya mereka menyisihkan salah satu klub kuat dari Jerman yaitu Borussia Dortmund dengan agregat 3-2. Nah, saya ada membuat beberapa catatan nih teman-teman, karena catatan-catatan ini sangat penting. Ketika saya juga siaran di televisi, saya selalu membuat catatan-catatan kecil yang merupakan bagian dari riset saya tentang pertandingan tersebut. Nah, kita bicara dulu ya semua ya, satu persatu. Kita bicara dulu tentang Atalanta. Atalanta tadi sudah saya katakan satu-satunya wakil asal Italia. Kemudian Atalanta adalah tim yang produktif di Serie A dengan total mencetak 98 gol. Luar biasa bukan? Padahal siapa sih pemain mereka yang kita kenal adalah pemain hebat atau pemain terbaik di dunia. Tapi tim ini bukan hanya bermain kolektif, tapi mereka bisa bermain sebagai satu unit dengan satu tujuan, mencetak gol, meraih kemenangan. Maka itu dalam 2 musim terakhir, Atalanta ini selalu menempati urutan nomor 3 atau peringkat nomor 3 di klasmen akhir Liga Italia. Kemana AC Milan, kemana Lazio, kemana Napoli. Mereka yang justru berada di atas. Dan di atas mereka ada Inter, kemudian Juventus yang menjadi juara Serie A musim ini. Dan mereka hanya kalah 1 game setelah lockdown atau setelah restart Liga Italia. Itu pun melawan Internazionale Milan di hari terakhir atau di game terakhir. Dan siapa saja si top scorer dari klub ini? Ada Ilicic, ada Zapata, ada Muriel. Ini adalah 3 pemain yang memang ditempatkan di lini depan. Dan kalau kita berbicara performa Atalanta di Champions League, sebetulnya tidak mulus juga. Di fase grup, mereka bisa kalah sebanyak 3 kali. Tapi mereka yang lolos karena mereka bisa menang lebih banyak daripada Shakhtar Donetsk, yang justru lebih banyak meraih hasil seri. Tapi uniknya, Shakhtar Donetsk yang sekarang melaju ke partai semifinal dari Europa League. Artinya ya Shakhtar Donetsk juga bukanlah tim yang biasa-biasa saja, tapi hebat juga Atalanta bisa menang lebih banyak di fase grup sehingga mereka yang lolos. Padahal mereka kalah juga lebih banyak daripada Shakhtar Donetsk. Oke, terus siapa saja sih yang mencetak gol bagi Atalanta di UEFA Champions League? Yang terbanyak adalah Ilicic. Total mencetak 5 gol. Apa sih sebetulnya yang membuat Atalanta ini bisa mengandalkan penyerang mereka untuk bisa banyak mencetak gol? Yang pertama kita berbicara formasi. Gasperini, pelatih Atalanta, konsisten menerapkan formasi 3-4-3. Apa yang bisa dihasilkan dari formasi 3-4-3? Serangan total ke pertahanan tim lawan. Bukan 3 penyerang yang di depan, tapi mengandalkan 2 wingback yang berada di tengah. Dan mengandalkan 1 kreator serangan di tengah. Nah, itu yang merupakan salah satu kunci dari Atalanta yang membuat mereka menjadi tim yang menakutkan, di mana mereka ada Gosens ya, kemudian ada Hateboer yang bisa menjadi perancang serangan dari tengah. Di sana kita lihat kekuatan Atalanta menjadi salah satu tim mesin gol yang banyak mencetak gol di Serie A, dan juga di UEFA Champions League mereka sudah mencetak total 16 gol hingga fase per-8 final lalu. Nah, yang menarik justru kita melihat di sini bahwa dalam pertandingan melawan Valencia, saat mereka bermain tandang dan Atalanta menang dengan skor 3-4, yang bermain bukan penjaga gawang utama mereka yaitu Golini.
yang bermain justru adalah penjaga gawang kedua mereka, yaitu Sportiello, yang kemasukan 3 gol pada game tersebut. Tapi tetap Atalanta yang lolos, karena mereka sudah menang besar di pertandingan sebelumnya di kandang sendiri. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang tim news dari Atalanta? Ini yang menarik teman-teman, bahwa pencetak gol terbanyak mereka, Ilicic, tidak akan bermain atau sudah tidak akan bermain sepak bola, itu kabarnya karena masalah personal. Penjaga gawang utama mereka, Golini, cedera dan tidak bisa turun kemungkinan besar di pertandingan ini. Sportiello yang tadi saya sebutkan yang bermain di 1 game UCL yang kemasukan 3 gol melawan Valencia. 2 pemain pilar mereka akan absen dalam game ini. Ini yang bisa menjadi persoalan bagi Atalanta. Kemudian apa yang perlu kita ketahui tentang tim lawan, yaitu Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain juga diisi oleh pemain-pemain yang mengandalkan kolektivitas sama seperti Atalanta. Pelatih mereka Thomas Tuchel selain juga menerapkan formasi 4-3-3, juga sering menerapkan formasi yang sama seperti Gasperini, 3-4-3. Perbedaannya dari materi dan kualitas pemain yang dimiliki oleh Paris Saint-Germain. Siapa yang tidak kenal Neymar, Mbappe, Cavani, Di Maria, Thiago Silva, Keylor Navas. Tapi tim ini justru musim lalu dengan materi pemain yang hampir sama atau tidak banyak perubahan, gagal di fase per-8 final melawan Manchester United. Itu adalah sebuah kekalahan yang menyakitkan bagi Paris Saint-Germain karena mereka diunggulkan untuk melaju melawan MU yang saat itu masih dilatih oleh pelatih baru, yaitu Ole Gunnar Solskjaer. Tapi mereka justru gagal dan sekarang mereka memiliki kesempatan untuk menebus kegagalan tersebut dengan melangkah lebih jauh di UEFA Champions League musim ini. Peluangnya ada karena melawan Atalanta, yang tadi saya katakan bahwa ini bukanlah salah satu klub besar ya. Justru yang diharapkan mungkin adalah wakil Italia lainnya seperti Juventus. Tapi Atalanta juga luar biasa kan, sudah bisa melaju hingga ke fase ini. Bagi Paris Saint-Germain di atas kertas memang mungkin mereka menganggap ini bukanlah pertarungan yang sulit. Tapi yang akan membuat Paris Saint-Germain sulit bahwa mereka tidak full tim. Ini yang menjadi persoalan di kubu Paris Saint-Germain. Mbappe diragukan untuk bisa tampil dari awal, tapi kabarnya ia sudah mulai fit dan ia akan masuk dalam skuad dan duduk di bangku cadangan, minimal akan duduk di bangku cadangan. Kemudian siapa lagi yang absen? Di Maria absen, Verratti absen, Cavani sudah meninggalkan klub. Siapa yang tersisa? Jangan lupa ada Neymar, ada Icardi. Icardi merupakan pencetak gol terbanyak bagi Paris Saint-Germain di UEFA Champions League. Ya, dan Icardi kita tahu adalah pemain yang merupakan asal Italia dan juga lama bermain di Serie A bersama Internazionale Milan. Minimal ia sudah memiliki pengalaman melawan Atalanta musim lalu. Jadi ia adalah salah satu harapan dari Paris Saint-Germain di pertandingan ini saat begitu banyak pemain dari Paris Saint-Germain yang absen, yang justru bertugas di lini depan, seperti Mbappe dan Cavani. Tapi jangan lupa juga bahwa peran Sarabia di sini di lini tengah yang akan penting seiring dengan absennya Verratti, pemain asal Italia juga. Karena Verratti yang sejauh ini merupakan motor serangan bagi Paris Saint-Germain, maka itu absennya Verratti ini perlu diisi oleh Sarabia yang akan juga bertugas untuk memberikan suplai bola ke depan kepada Icardi ataupun Neymar. Sarabia juga lumayan mencetak gol di UEFA Champions League musim ini ya. Ia juga adalah pemain yang bisa juga dimanfaatkan perannya sebagai gelandang serang, karena pemain ini di UEFA Champions League justru musim ini sudah mencetak 2 gol ya, walaupun ia lebih banyak turun sebagai pemain pengganti. Tapi sekumpulan pemain-pemain materi dan kualitas yang tinggi di Paris Saint-Germain ini yang seharusnya bisa mereka manfaatkan melawan Atalanta pada saat memang Atalanta tidak bisa turun dengan 2 pemain pilar mereka dan penggantinya yang memang wajar kita ragukan. Apalagi gol ini adalah penjaga gawang yang banyak mencatat clean sheet bagi Atalanta. Clean sheet ya karena memang penampilannya bagus, dan ia juga adalah salah satu penjaga gawang muda asal Italia ya yang mulai naik lah
istilahnya namanya, di kancah sepak bola Italia. Jadi kalau di atas kertas mungkin orang-orang akan melihat Paris Saint-Germain ini diunggulkan, tapi ketika melihat kondisi dari kedua tim akan ragu. Iya dong, nggak ada Cavani, nggak ada Di Maria, Mbappe belum tentu turun. Tapi jangan salah teman-teman, ketika melawan Real Madrid di fase grup Liga Champions musim ini, Cavani, Neymar, dan Mbappe tidak main loh. Tapi Paris bisa menang 3-0. Mungkin orang akan mengatakan, iya karena Real Madrid belum panas di awal musim. Tidak juga. Walaupun Real Madrid belum panas, tapi penyerang mereka itu tidak bermain melawan Real Madrid, namun mereka bisa menang dengan skor telak 3-0. Oke, ada Di Maria. Sekarang kan kita tahu ada Gueye yang bisa main untuk menggantikan Di Maria atau pemain lainnya yang nanti akan dipilih oleh Tuchel. Jadi Paris Saint-Germain ini memiliki kedalaman skuad dengan materi pemain yang berkualitas tinggi. Itu yang saya kira mengunggulkan Paris Saint-Germain dalam pertandingan melawan Atalanta. Ya, pilihan kita mungkin berbeda. Mungkin teman-teman lebih memilih Atalanta karena melihat track record mereka di Liga Italia. Tapi tadi sudah saya sebut bahwa Atalanta itu di fase grup itu kalah loh 3 kali. Ya, mereka bisa lolos karena Shakhtar Donetsk tidak cukup banyak meraih kemenangan. Lebih banyak meraih hasil seri. Jadi, pada saat pertandingan ini bermain di venue netral, di mana Paris Saint-Germain dipenuhi juga oleh pemain-pemain yang sebelumnya pernah merasakan pertandingan dan atmosfer yang kompetitif di UEFA Champions League, saya kira bahwa Paris Saint-Germain akan bisa melangkah ke fase selanjutnya. Ya, saya melihat atau memprediksi bahwa peluang dari Paris Saint-Germain lebih besar untuk melangkah ke fase selanjutnya. Memang tidak ada kepastian karena semuanya hanya berdasarkan catatan yang saya buat. Tapi tentu saya membuat pilihan ini juga tidak serta-merta mungkin karena saya adalah fans Paris Saint-Germain. Saya bukan fans Paris Saint-Germain atau juga Neymar atau pemain lainnya. Kalian semua tahu itu. Tapi saya melihat kondisi bahwa saat ini Atalanta tidak diperkuat oleh 2 pemain pilar mereka, dan ini bukan Serie A. Ini adalah UEFA Champions League dan ini adalah single match. Apakah Atalanta akan berani bermain menyerang? Belum tentu juga, bisa juga formasi sekarang berubah tanpa adanya Ilicic. Apakah Paris akan tetap bermain menyerang? Saya kira tetap, karena mereka memiliki pemain yang bisa menggantikan pemain yang absen dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Ya, kita tunggu saja nanti siapa yang akan meraih kemenangan. Silakan teman-teman bisa memberikan komen-komen kalian dengan pilihan kalian sendiri, dengan alasan kalian yang logik, karena saya selalu berbicara secara logis di konten-konten channel YouTube Bola Bung Binder. Semuanya berdasarkan riset yang saya lakukan. Teman-teman juga bisa melihat, mungkin saya ada sebuah whiteboard. Ini adalah riset yang saya lakukan. Masuk frame. Ini adalah riset yang saya selalu lakukan ketika memang saya berbicara di TV atau juga di channel ini. Memang kali ini saya perlu mencatatnya agar saya juga bisa membicarakannya secara detail. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini, dan kita harapkan bahwa pertandingan lanjutan di UEFA Champions League akan terus berlangsung seru, dan saya berharap nantinya teman-teman juga akan bergabung di video saya selanjutnya, di mana saya akan memberikan prediksi tentang pertandingan besar, yaitu Barcelona versus Bayern Munich. Tapi bukan sekarang ya, kita tunggu H-1 saya akan upload konten video tersebut. No hate, only football, salam sepak bola.